Salam jumpa dalam kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara, para pemirsa Tabura Injil yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini saya menyapa saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam kitab 2 Samuel pasal 7 ayat 18 hingga ayat yang ke-24. 2 Samuel pasal 7 ayat 18 hingga ayat yang ke-24. Mari kita berdoa sebelum membaca bagian firman Tuhan dan merenungkan. Kita berdoa. Bapa di sorga, ini hati kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus menuntun kami sekalian supaya kami boleh memahami firman-Mu dan melakukan kehendak-Mu yang Tuhan inginkan kami lakukan dalam hidup kami. Dari awal hingga akhir dari pemberitaan firman-Mu, hamba serahkan dalam kuasa-Mu ya Yesus Kristus, firman hidup. Amin. Bapak Ibu, bacaan kita hari ini 2 Samuel pasal 7 ayat 18 hingga ayat yang ke-24 dengan perikop pembacaan doa syukur Daud. Ayat 18, lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di mata-Mu ya Tuhan Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang ya Tuhan Allah. Apakah yang dapat dikatakan Daud kepadamu lebih lagi daripada itu? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini ya Tuhan Allah? Oleh karena firman-Mu dan menurut hati-Mu, Kau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukannya kepada hamba-Mu ini. Sebab itu Engkau besar, ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya, untuk mendapat nama baginya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat bagi mereka, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dan para Allah mereka dari depan umatnya. Kau telah mengokohkan bagimu umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Demikian jauh adalah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, para pemirsa Tabura Injil, bagian firman yang kita baca ini adalah satu respons dari Raja Daud ketika dia didatangi oleh Nabi Nathan untuk menyampaikan janji-janji Allah kepada dia. Setelah dia menerima janji itu, Daud menyapa Tuhan dengan doanya yang agung, doanya yang indah. Pada ayat 18, Daud menekankan ketidaklayakannya untuk datang kepada Tuhan. Dia merasa tidak layak untuk mendapatkan apapun dari Tuhan. Tetapi Tuhan terus memberikan berkat-Nya secara berkelimpahan. Daud bukan saja merasa cukup diberkati oleh Tuhan, tetapi dia bahkan merasa Tuhan sudah terlalu banyak memberkati dia. Inilah doa yang sejati oleh orang yang selalu merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Kita perlu belajar memiliki hati seperti Daud ketika dia berdoa. Dia tidak menuntut, dia tidak merasa layak untuk meminta. Kalau kita anggap wajar Tuhan memberkati, maka kita tidak mungkin mengucap syukur dengan ucapan syukur yang sejati. Dan ini sebuah kerohanian yang palsu sesungguhnya.
Kadang kita salah menempatkan diri di hadapan Tuhan. Dan mari kita belajar berkata seperti Daud, siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Perlu kita renungkan hal-hal yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Apakah kita layak mendapatkan semuanya itu? Bukankah kita semua lebih layak menerima murka Tuhan karena sering kita tidak setia? Kita melakukan pemberontakan kepada Tuhan. Tapi Tuhan senantiasa mengampuni kita. Demikian pada ayat 18 kita lihat bagaimana doa Raja Daud. Berikut ayat 19 sampai ayat 22. Ini berintikan ucapan syukur Daud. Karena Allah adalah yang mengatur peristiwa sejarah. Allah adalah yang mengatur masa lalu, kemarin, hari ini, dan hari esok. Mengapa Daud merasa tidak layak seperti pengakuan ayat 18 tadi? Dia tahu betapa agungnya Tuhan. Dia yang hanya akan hidup beberapa puluh tahun saja di bumi, sekarang menghadapi Allah yang kekal dan yang mengatur seluruh sejarah. Mengapa kita sulit merendahkan hati di hadapan Tuhan? Karena kita sering salah mengenal Tuhan. Kita belum mengalami Tuhan. Belajar untuk mengenal dan mengalami Tuhan. Kalau ingin berdoa dengan hati yang takut akan Allah, maka kita memulai dengan mengenal siapakah Allah. Belajar memiliki hati yang gentar karena pekerjaan-pekerjaan dahsyat yang telah Allah lakukan bagi Israel. Kita pun sadar bahwa Tuhan begitu menakutkan jika Dia murka. Bangsa-bangsa besar dapat bangkit dan hancur adalah karena ketetapan Allah atas mereka. Allah yang mengangkat dan menurunkan pemimpin-pemimpin mereka. Oleh karena itu dalam Amsal 9 ayat 10 dikatakan takut akan Tuhan adalah permulaan dari hikmat. Dengan menyadari keagungan Tuhan itu, kita belajar menyembah Dia dengan hati yang sungguh-sungguh rela. Para pemirsa tabura Injil yang Kristus Yesus kasihi. Pada ayat 22 hingga ayat 24, Daud memuji Tuhan atas kebaikan bagi Israel. Daud memuji Tuhan bukan karena kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam hidupnya, tapi dia memuji Tuhan karena kebaikan bagi umatnya Israel. Kita tidak memuji Tuhan hanya kalau kebaikan itu langsung kita rasakan. Kita juga harus bersyukur kepada Tuhan kalau Dia menyatakan kebaikan itu bagi orang lain. Pada bagian ini Daud bersyukur karena Tuhan begitu baik kepada orang-orang Israel, sehingga ia dapat membebaskan mereka dari kuasa perbudakan di Mesir. Daud kagum karena Tuhan sendiri turun tangan memimpin Israel keluar dari Mesir. Daud bersyukur untuk janji Tuhan bagi dirinya tanpa melepaskan janji itu dengan sifat Tuhan dan kebaikan Tuhan bagi seluruh Israel. Ini perlu kita pelajari saudara-saudara. Ucapan syukur dan pujian kita tidak boleh terkurung ketika ada kebaikan Tuhan yang ada pada kita saja. Kebaikan Tuhan pada kita pasti berkait juga dengan sifat Tuhan yang yaitu adalah kasih. Tapi kebaikan Tuhan juga harus terus mengalir. Kebaikan Tuhan bagi kita terus mengalir bagi orang lain, bagi jemaatnya. Kebaikan Tuhan yang kita rasakan tapi tidak kita alirkan, kita tidak teruskan, maka itu adalah sifat menerima kebaikan Tuhan dengan sifat rakus dan ingat diri. Itu tidak mungkin membuat kita bertumbuh secara rohani. Para pemirsa tabura Injil yang diberkati Tuhan, akhirnya firman Tuhan hari ini mau mengajak kita semua belajar dari sikap Raja Daud yang tidak tergoda, yang tidak tergiur dengan di puncak kejayaan, puncak kemakmuran, puncak ketenarannya, puncak kekuasaannya. Walaupun dia raja, dia ada di atas sekian banyak orang, dia punya kekuasaan, kemampuan, tapi ia tetap ingat Tuhan. Ia ingat kebaikan Tuhan, ia mau melakukan sesuatu bagi Tuhan. Kiranya kita pun demikian, sambil ingat janji keselamatan bagi kita. Kendati pun kita ada dalam keadaan yang baik sekalipun, atau sebaliknya dalam keadaan yang sangat sulit, mari kita senantiasa
ingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita, supaya kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Dengan penuh keterbatasan, kekurangan, Roh Kudus memeteraikan firman-Mu, menyempurnakan firman-Mu bagi kami sekalian. Setiap jiwa yang mendengar, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan, firman-Mu menjadi penuntun bagi kami, dan kami terus hidup dalam kehendak Tuhan, supaya kami juga bertindak seperti Raja Daud yang tetap setia dengan Tuhan. Dia mau mengucap syukur, berdoa, merespons kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Sekali lagi hamba mohon sempurnakan firman-Mu. Berkati setiap program dari Badan Pekerja Kelas Sapen Selatan dengan media yang tersedia, Tabura Injil, di mana firman Tuhan senantiasa terus diberitakan. Memberkati setiap personil yang ada dan terus menggerakkan media ini, biar nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa dan permohonan kami. Kiranya Tuhan mau sambut hidup kami, sempurnakan hidup kami dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian saudara, sapaan firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Terus mengikuti Tabura Injil, biar Tuhan dalam hikmat-Nya memberi kita kemampuan untuk selalu hidup berkenan di hadapan Tuhan. Shalom, sampai jumpa di lain episode.